Ini simbol. Will be united to every nation and every tribe. This is Oh iya. Mari siapa lagi? Teman-teman. spread the Karena di gospel. dalam Yesus ada keselamatan. Preach the Di luar gospel to Yesus your tidak ada friends. keselamatan. Because there is only Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Lama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan yang lain. Tuhan Yesus tidak Api Injil terus menyala dari Papua ke bangsa-bangsa. the fire of Mari semua evangelism bangkit shall be berdiri. ignited from Papua to the nations. Siap-siap sebentar lagi akan pujian dan lain-lain sebagainya. Get ready because in a while we Untuk will enter into the praise Pastor worship Pendeta Simon for the crusade by sebentar Pastor lagi Simon. hadir. He will be with us soon. Mari yang sudah menyalakan api khususnya para Fukri bisa ke depan. Those of you who have ignited the fire, especially the Kita akan berdoa untuk mengutus hamba-hamba Tuhan dan kita semua pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil Kristus. we are gonna pray for the commissioning for the people to be sent for all nations to preach the gospel. Iya. Oke, Pak. Papua bangkit in the Kami land of Papua. deklarasikan We declare hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. only in the name of Jesus there is Di salvation. bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Under the heavens there is no other name. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Only in the name of Jesus there is salvation. Itulah sebabnya setiap orang percaya Therefore every believers beritakan api Injil. preach the fire of the gospel. Mulai hari ini Starting from dari today, tanah Papua, from the land of Papua, pulau-pulau di Indonesia, all across the islands in dan Indonesia, sampai 5 benua kembali ke Yerusalem. and then through all the 5 continents going back to Jerusalem. 8 miliar manusia membutuhkan Yesus. All the 8 billion of people, they need Jesus. Tuhan Yesus berkarya. Jesus, He is working. Malam hari ini hamba berdoa, And tonight, Lord, your servant is praying. mohon pakai kami semua, Bapak. Lord, use every one of us. Hamba berdoa mengutus kami semua Lord, send every one of us untuk membawa Injil Kristus in order to carry the gospel of di Christ akhir zaman ini. in the last day. Ini pun karena Pak Ketua pengalaman pernah ke kota-kota lain, sungkan kan kita pakai baju batik, pakai blazer. Saya punya juga ada hem, ada punya. Cuman pengalaman banjir, robek-robek. Saya doakan orang ini bareng saya, karena suka banyak orang yang minta doa. Jadi saya gini, mau tarik ini aman, tarik ini aman. Yang hadir malam hari ini, saya mau tanya, ada yang datang rindu doakan kalau matang-matangnya? Wah, banyak ya. Puji Tuhan. Saya kemarin dari kota Balikpapan datang ke Jayapura, startnya siang, lalu trans ke Makassar, akhirnya tiba pagi siang di kota Jayapura. Kita terbang 3,5 jam naik pesawat.
dihantar oleh pilot sampai ke Jayapura. Saya bersama tim, ada lebih 20 orang tim kami bawa dari Kaltim dan Kalteng untuk menemani saya memberkati Jayapura dan sekitarnya. Untuk apa saya kesini bersama seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada yang terkasih, yang terhormat, Indonesia atau bangsa-bangsa? Untuk apa? Untuk membawa setiap jiwa-jiwa di tanah Papua datang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Karena Papua itu dikenal karena katanya emas. Emas ini di Papua banyak emasnya. Saya ngomong ini tidak berharap dikasih emas pulang, tidak. Tetapi yang hadir di sini jauh lebih berharga daripada emas apapun di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, saya datang ke sini bukan cari emas, bukan cari uang, bukan cari amplop, tapi karena ada pribadi-pribadi yang lebih berharga daripada emas apapun di dunia ini. Saya tadi bincang-bincang sama Pak Sen, di mana saya dibukakan pintu kediamannya, ya. Kami bisa tinggal di sana, senang sekali. Dan dia berkata, iya Pak Pester, di Papua ini banyak emas. Saya tanya, Pak, emas itu yang paling murni emas berapa? Biasa 24 karat. Saya tanya, katakan, pernah nggak orang Papua tahu, dengar yang namanya emas murni, emas tulen? Pernah? Biasa kan 24 karat, 18 karat, agak merah-merah, gede-gede. Pernah nggak dengar yang emas tulen, emas murni? Belum pernah dengar ya? Saya baca ya, habis ini saya mau memuji Tuhan Yesus. Habis itu kalau ada mau didoakan, saya mau undang jiwa-jiwa yang mau datang kepada Yesus, bukan hanya setia kembali pada Yesus, tapi mau berbuah-buah. Apa yang kita katakan dan doakan hari ini, saya percaya dari tanah Papua, kota Injil akan mengalir api doa untuk bangsa-bangsa. Habis itu keselamatan akan datang. Haleluya. Di dalam Bible saya akan sampaikan 4 ayat di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tercatat dalam kitab Wahyu 21 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan firman Tuhan. Ada tertulis, tembok itu terbuat dari permata jaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu jaspis, dasar yang kedua batu nilam, yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lasuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi emas tulen, emas murni itu ada di sorga. Dan sorga adalah tujuan hidup kekal orang percaya. Maka Bapak Ibu sekalian terkasih berada,
Jangan tukar sorga hanya karena harta, tahta, tawaran, jabatan, bisnis, atau jangan jual imanmu. Demi Tuhan Yesus Kristus sampaikan hari ini, disaksikan oleh ribuan orang, ribuan pemirsa. Mulai hari ini, jangan lagi ada baku tusuk, baku bunuh, baku marah, baku dendam, hanya gara-gara emas, hanya gara-gara tidak senang hati. Jangan baku sakitin, karena kita semua saudara dalam Tuhan. Kata orang Papua identik dengan pakaian kuning-kuning. Coba saya minta main. Biasa kalau pakaian kuning-kuning itu emasnya gitu. Lalu dia waktu memuji Tuhan gitu ya, dia bilang gini, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Nggak usah pamer. Gelang kuning besar tidak salah, ponto, jam rantai kuning tidak salah, cincin gode-gode tidak salah, tapi nggak usah pamer. Nanti orang lihat itu bukan kemuliaan Tuhan, silau di belakang. Tidak usah terlalu bangga. Kenapa? Karena emas Bapak Ibu sekalian, maaf ya, sorry ya, di surga Bapakku itu cuma aspal dan ter saja. Hidupmu jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Saya mau tanya hari ini, saat ini, adakah yang mau datang pada Yesus, dengarkan firman ini dan berkata, Tuhan Yesus, aku mau kembali kepada Engkau, tidak mau tukar dengan apapun juga di dunia ini, karena sekalipun hari ini Bapak Ibu ditawarkan dunia, ingatlah, suatu hari Anda pasti meninggal. Hanya Yesuslah jawaban hidup kita. Seberapa yang ada rindu memberi diri kepada Tuhan Yesus? Ataukah Bapak Ibu yang rindu didoakan tempat-tempat yang ada depan ini? Silakan Bapak Ibu bisa isi sejak sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ
dua kali Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Angkat dua kali bersama-sama. Yesus mengingat hatiku. Tak sanggup lagi di situ tangan-Mu bekerja. Yesus mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang percaya Tuhan hadir dan berkati setiap kita. Pertolongan-Mu Yesus mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Yesus mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasa kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian, mari bersyukur, mari menyembah Tuhan. Roh Tuhan di tengah-tengah kita. Roh Kudus mengalir menjamah setiap hati, setiap jiwa yang dipulihkan. Mereka yang sedang lapar akan dipuaskan. Terima syamarakum rasyam rehaya merasyam ina marahaya marahaya masyam ina yarihaya. Akhirkan engkau yang mandul, engkau yang berdosa, engkau yang terhilang. Hari ini tempat ini ada kasih Tuhan.
Puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkati setiap mereka yang ada di ruangan ini, di depan maupun di tribun atas, di belakang, aliran pertobatan, kuasa kasih dan kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, buka mata semuanya. Ingat loh ya, Andi Simon atau tim atau seluruh hamba Tuhan yang datang di sini, kami bukanlah sang penyembuh. Kami tidak mempunyai kesaktian untuk menyembuhkan siapapun. Tetapi kami kenal siapa itu sang juru selamat, siapa itu penyembuh sejati, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah, bilang kanan kiri, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, yes, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Mana suaranya? Segala di dalamnya oh Tuhan Yesus penolong, tetap percaya Tuhan Yesus setia, segala dapat ku Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Haleluya, segala perkara Hands for God. Thank you, Jesus Christ. Shalom, yang saya hormati para pembicara konferensi dari internasional dan nasional. I give respect and honor for all the speakers from this day of national prayer. Atas nama panitia, On behalf of the committee, saya menyampaikan I
said to you all, Selamat datang welcome, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan and every believers yang datang dari berbagai kota that you are menyembah worship dan berseru and give a cry to the Lord, kepada Tuhan Yesus Kristus to the Lord Jesus Christ dari ujung timur Indonesia. from the east of Indonesia, Tanah yang Tuhan percayakan the land that God has been trusted sebagai menara doa as a watchtower bagi bangsa-bangsa. for all nations. Hari doa nasional The National Day of Prayer bukan hari doa nasional, bukanlah sekedar acara tahunan. The National Day of Prayer is not just only a yearly event. Ini adalah gerakan rohani, This is a movement, spiritual movement, panggilan surgawi calling up from heaven dan kesadaran profetis bahwa Indonesia hanya dapat dipulihkan And- melalui doa dan pertobatan. and awareness of prophetic that Indonesia only can be restored through prayer and repentance. Tanah Papua memiliki tempat yang istimewa The land of Papua have a very special place dalam hati in Tuhan. the heart of God. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Papua is a small heaven that fell from heaven. Fell from heaven to the earth. Bapak Ibu, saudara-saudari, Ladies and gentlemen, doa bukan pelarian, prayer is not something that we escape to. melainkan senjata surgawi. Instead of the power or the weapon of heavenlies. Doa bukan pilihan terakhir, Prayer is not the last choice. tetapi tindakan pertama Actually, the first act that we need to do dari orang yang percaya as a believer, bahwa Tuhan masih bekerja di tangan dunia ini. that God actually still working in this earth. Oleh karena itu, Therefore, mari kita naikkan doa-doa dari Papua bagi dunia, let's raise up our prayers from Papua to the nations. yaitu pemerintah Indonesia agar berjalan dalam takut akan Tuhan. The government of Indonesia, let them move in the fear of God. Generasi muda agar dipenuhi Roh Kudus dan dipakai dalam kebangunan rohani. For young generation that we fill with the Holy Spirit and be used for the revival. Bangsa-bangsa, And nations, terutama mereka yang belum mendengar Injil, especially for those who never heard about gospel. agar terang Kristus menjamah mereka. So the light of the Christ can touch them. Gereja-gereja Churches, agar kembali kepada kesatuan dan misi ilahi. churches can come back to the first mission, the divine mission and the unity. Mari kita bangkit bersama dengan menyatakan Let's raise up together and then we proclaim Indonesia bagi Kristus Indonesia for Christ. kemuliaannya. Papua will light up for His glory. Dalam acara ini In this event, kami panitia we, tidak the sempurna committee, we are not perfect. dalam memberikan pelayanan kepada semua delegasi. In dealing to give a minister or serve to each delegation. Saya sebagai ketua panitia I'm as the chairman of the committee of this event. menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Please forgive me with my big heart. Tidak lupa menyampaikan I also not forget to say to you, dari lubuk hati terima kasih ya kepada semua pihak yang terlibat. every part that you are involved in it, Duta Lepis Biniluk bersama keluarganya. for pastors, Kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah. for the government of the province, Kepada pemerintah Kabupaten Tolikara. or for the government of Kabupaten Tolikara, Ucapan terima kasih. and also in provinces of Papua in the mountain. Pribadi-pribadi yang tidak saya Have contributed secara tenaga dan waktu. with your energy and your time. One blessing. Setani 5 Juli 2025. Sentani the 5th of June as the chairman of the committee, Dinas Kili. Dinas Gile Estos MSI. Bapak Dinas Kili, SOSMSI. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi. Sama Now we are going to hear together sambutan dari Forum Umat Kristen Indonesia. in Indonesia. Pendeta Dr. Insinyur Hano Palit MTH. Pendeta Dr. Insinyur Hano Palit MTH. Boleh kita berikan aplaus hadirin sekalian. Kiranya menyalakan terus api doa It's also will fire all the prayer of the
Papua, Indonesia, bahkan seluruh dunia, and also all over the world. sehingga mendorong gereja-gereja Tuhan untuk fokus pada pembinaan generasi muda. So we encourage all the churches in Indonesia to encourage all the young people, Mulai dari anak-anak, from the children, remaja hingga pemuda, teenager, into youth, menjadi mitra kita dalam amanat agung. will be our co-partner in the commandment of God. Berkobarnya api Injil di kalangan umat Tuhan, The ignite of the fire of the gospel between the baik believers secara lokal, is in local, regional, serta global, regional, and also global. guna menuntaskan amanat agung So di we generasi saya dan saudara. will finish the great commandment of God. Dan apabila kita kobarkan terus api doa dan penginjilan, So if we keep bring fire to the fire of prayer and evangelism, hidup dalam kebenaran, it means we are living in the truth. yaitu Yesus Kristus Tuhan, Yeah, it means that Jesus Christ yang Lord adalah firman dan roh, is the word and the dan spirit kebenaran itu and the truth itself. akan memerdekakan We kita will deliver dari us dosa, from dari sin, sengsara, from dari the kemiskinan. from Papua poverty. akan dimerdekakan Papua apabila hidup dalam will kebenaran. have a freedom in the truth, Dengan hidup in the Tuhan truth, akan pelihara. in the righteousness Tuhan of akan God. jaga saya dan saudara. God will protect you and me. Kalau kita hidup dalam If kebenaran, we live in the pasti righteousness, Tuhan akan memegahkan kita. Surely. Tuhan akan mengangkat kita. surely God will lift up us. Kalau kita hidup dalam If we kebenaran, live in the righteousness, pasti damai sejahtera akan diberikan. surely the peace of God will be given to us. So we have a peace. Kalau kita hidup dalam kebenaran, If we live in the pasti truth, yang sakit Tuhan akan sembuh. surely the one who sick God Kalau will kita heal. hidup dalam kebenaran, If we pasti live in the kebahagiaan truth, akan diberikan kepada saya dan saudara. the happiness will be Dan given to kalau you. kita hidup dalam If we kebenaran, live in the pasti truth, keselamatan menjadi surely bagian saya. the salvation will be our part of life. Ini merasa bangga kalau seandainya Yesus menjadi kepala daerah di atas tanah ini. I'm very proud if Jesus will be the head of this area. Kalau Yesus menjadi gubernur, If Jesus be the governor, kalau Yesus menjadi bupati, if Jesus become a bupati, the head of the region, Yesus menjadi pendeta, Jesus become a pastor, Yesus menjadi pengusaha, Jesus become a businessman, tidak ada pencuri, there will be no thieves, tidak ada penipu. there is no cheaters, Pemerintah ini akan jadi bersih. the land will be clean, Tuhan akan datang God will come, bahwa kehadiran Tuhan the presence of God, itu nyata di atas tanah ini. it will be real in this land. Itu akan terjadi It only can happen kalau kita semua berdoa, if each one of us, all of us pray. kita berpuasa dalam hidup ini. We pray in this, we fasting in this life. Kita mengandalkan Tuhan sebagai We satu-satunya jalan really yang benar. depending on God as the only way. Maka itu, That's why dengan demikian kalau waktu kita bersatu, when we are in unity, dimanapun Anda berada, wherever you are, mari kita berdoa untuk tanah Papua. let's pray for the land of Papua. Saya mewakili 8 bupati wali kota di tanah Papua. I'm representative of 6 governors and 48 kabupaten in Papua. Meminta kepada hamba-hamba Tuhan, Ask for each one of you, the minister of God. meminta kepada masyarakat di tanah ini. Ask for all you are who live in this land. Mari kita berdoa untuk tanah ini dan pemerintah di atas tanah Papua. Let's pray for this land and also pray for the government on this land. Supaya damai sejahtera itu turun ke negeri ini. So the peace of God will come down to this land. Supaya tidak ada persinahan di atas tanah ini. So there is will be no persecution in this land. Supaya tidak ada pencurian dan kemunafikan di atas So tanah ini. you won't be any thieves or anything that not right toward God in this land. Tapi menjadi satu hati, satu tujuan, satu rencana. We will be one heart, one unity, one goal, and one plan. Jadi kesempatan ini, So in this opportunity, saya merasa bahwa kalau tidak ada orang lain sebelum kita, tidak mungkin kita ada di sini. I feel that if there is no someone before us, we are not be here. Kita ada di bangunan yang megah ini. We are in this great building. Terima kasih almarhum Lukas NMB yang membangun negeri ini. Thank you for Lucas and Matt who already built this. Hari ini engkau tidak ada di atas tanah ini. You do
today you are not here in this land. Tapi kami sudah lihat bangunan ini ada luka seneme di atas tanah ini. But we are not seeing you one who already built this building in this land. Waktu saya datang di sini, If you are here, kita unity bersatu kita bersatu, we are unity together untuk berdoa, kita jadi berkat di atas tanah ini. to pray and we become a blessing for this land. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 18. Hebrew chapter 13 verse 18. Tuhan Yesus ada kemarin, Lord Jesus was before. Tuhan Yesus ada hari ini, Lord Jesus also today. Tuhan Yesus akan ada besok. The Lord Jesus will be also for Tuhan tomorrow. Yesus akan datang kemudian hari. And Lord Jesus will come on the next day. Dan Papua akan bangkit. And Papua will rise. The Bible comes from Jerusalem to Papua. Alkitab datang dari Yerusalem ke Papua. And now we turn back to Jerusalem from Dan Papua. sekarang akan kembali lagi dari Papua ke Yerusalem. Amazing grace. Kasih karunia-Nya yang besar. Amazing grace. Kasih karunia-Nya yang besar. God is good. Tuhan itu baik. Mighty God of the Papua. Tuhan yang menolong orang-orang Papua. We sing a song, Amazing Grace. Kita akan menyanyikan pujian Amazing Grace. Lagu yang membuat bahwa tidak ada perbudakan, tapi hanya Tuhan Yesus saja yang besar. The song says there is no slavery, only God is great. Kita berdiri sama-sama. Let us But now I'm found. Haleluya. Haleluya. Amazing Grace. Kasih kasih. Hanya untuk kemuliaan Tuhan di atas Only tanah. for the glory of God in this land. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih teman-teman yang sudah datang dari seluruh dunia. Thank you for all our friends who came from all over the world. God bless you. Tuhan memberkati semua. Our Almighty God will help you all the way. Tuhan kita yang Maha Kuasa akan menolong semua kalian. The God from Israel, Allah Israel, the God from Papua, Allah Papua will touch you all the way. in your akan life. menjamamu sepanjang jalan. The blessing from this nation, Berkat-berkat dari bangsa ini. the blessing from this land. Dan berkat-berkat dari negeri ini. And we pray for you and you pray for us. Kami mendoakan kalian, kalian berdoa buat kami. We are in one. Kita ini dalam satu kesatuan. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus. That's why on behalf of Governor of Papua, Dalam perwakilan daripada Gubernur Papua, I just katakan terima kasih. don't forget to come back to Papua again. Jangan lupa ya kembali ke Papua. When you see something, you remember Papua. Kalau engkau melihat sesuatu, ingatlah Papua. God is here and God in your place and God with us. Tuhan ada di tempatmu, Tuhan ada di sini, Tuhan ada bersama-sama kita. Thank you for Pastor Lepius Minula. Terima kasih untuk Bapak Lipius Binilu. Thank you for everybody. Terima kasih buat semua orang. Please work together, Marilah kita bekerja sama, pray together, berdoa bersama-sama, work as a team, bekerja sebagai satu tim. bring the heaven to Papua. Bawalah turun surga ke Papua. Thank you. Terima kasih. God bless us. Tuhan memberkati kita semuanya. Indonesia, dari tanah Papua, nyala api Injil dinyalakan dan tidak akan pernah padam hingga mencapai bangsa-bangsa. Ini dia dari benua Eropa.
semua bangsa akan menyembahnya. Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Tiba bukan hanya menerima berkat, tapi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia bagi Kristus, dunia bagi Kristus. Yesus adalah Tuhan atas segala suku-suku bangsa. Papua Tenggara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Umat Tuhan yang dikasihi, inilah dia bangsa-bangsa di dunia yang dikumpulkan di hari ini dalam peringatan Hari Doa Nasional keempat. Sekali lagi, mari kita panjatkan syukur kita lewat tepuk tangan yang paling meriah, yang menggemparkan surga, yang menggemparkan surga saat ini. Bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Wahyu. Doa tidak mengenal usia. Prayer does not consider age. Doa juga tidak mengenal suku, bangsa, ras, warna kulit. Prayer also does not consider your skin color, your race, your background, your nationality. Bahkan definisi doa juga tidak mengenal agama. Even the definition of prayer itself does not consider religion. Setiap orang dapat beribadah, dapat berdoa dengan caranya masing-masing. Anyone can worship, they can pray with their own method. Dan doa adalah satu kemurahan Tuhan di mana kita bisa menghadap kepada Dia tanpa batas. And prayer is also a grace from God where we can come before Him without limit. Dan berkomunikasi serta mengungkap segala sesuatu yang kita ingin sampaikan. We can communicate and begin to tell Him whatever we want to say to Him. Dan ada banyak masalah yang dihadapi baik oleh keluarga, pribadi, bisnis, pekerjaan maupun pemerintah dan bangsa. There are many problems that we are facing on a daily basis, whether it's a family problem, financial problem, nation problem, work problem, all kinds of problems. Berbagai upaya diupayakan untuk bisa menolong. And we are using all kinds of things trying to get help. Tetapi hanya doa yang mampu bisa mengatasinya. But only prayer can actually solve our problem. Strategi terbaik sekalipun Even the best strategy yang dibuat oleh manusia that men may be able to make tidak akan mampu menolong manusia. will not be able to help mankind. Manusia ditolong karena berdoa kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. We can only receive our help when we begin to pray to the creation of the creator of the universe. Kepada Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Unto our living God, which is in Jesus Christ. Saya berada dan bersama dengan saudara berada di tanah Papua. Here I am with you in the land of Papua. Satu-satunya tanah dan negeri di seluruh Indonesia yang disebutkan surga kecil yang jatuh ke bumi. The only piece of land in the whole of Indonesia that can be said a piece of heaven here placed on earth. Hanya ada di Papua. It is only in Papua.
Tidak ada di tempat lain. There is in no other place. Tempat lain sehebat apapun, No matter how good another place is, hanya ada satu yang disebut Papua, surga kecil yang jatuh dari bumi. there is only one place you can mention as a piece of heaven, place on earth, which is in Papua. Karena itu saudara bangga menjadi orang Papua karena bagian dari surga ada di sini. That's why you must be prideful as a Papuan, because the piece of heaven is placed in your land. Papua, kau hebat, wah. Papua, you are great, wah. Papua damai, wah. Papua, you are peaceful, wah. Papua cinta damai, wah. Papua love peace, wah. Papua paling hebat di Indonesia. Papua is the greatest in Indonesia, wah. Badan Genetika Indonesia menyebut There is an institution in Indonesia that mentioned bahwa bangsa pertama di Indonesia yang tidak bercampur, tidak berafiliasi adalah Papua. that the only people's group in Indonesia that is not mixed, that is not affiliated, is only Papua. Jadi Papua adalah yang pertama di Indonesia. Papua is the first one in Indonesia. Disebutkan juga oleh data Also, the data mentioned bahwa Papua atau masyarakat Papua adalah orang yang paling ramah di Indonesia. that the people of Papua is the most kind people in Indonesia. Tidak ada kebencian dari mata dan hati orang Papua. There is no hatred in the eyes and in the heart of the Papuans. Saudara harus bangga menjadi Papua. You must be prideful as a Papuan. Kalau selama ini saudara merasa dilukai, If all this time you feel you are betrayed, you are receiving scar, akan ada waktunya melalui doa bersama, through prayer together there will come a time. melalui puasa bersama. Through fasting together, Papua yang dicintai oleh Yesus yang paling depan. the beloved Papua by Jesus will become the frontier. Papua kau hebat, wah. Papua, you are great, wah. Papua damai, wah. Papua, you are peaceful, wah. Papua surga kecil yang jatuh ke bumi, wah. Papua, you are a piece of heaven, place on earth, wah. Betapapun kita menghadapi kesulitan, No matter what kind of difficulties we may be facing, kita punya satu cara, yaitu berdoa. we have one way, which is prayer. Berdoa tidak perlu menggunakan gaya, Prayer does not need many actions. tidak perlu menggunakan metode dan strategi. You don't need many methods and strategy. Ketika Yesus berjalan di air When Jesus was walking on water, dan Petrus minta diajak bisa berjalan di atas air, and Peter asked Jesus so that he can be invited to walk on water, yang terpendek, and that is the shortest form of prayer. karena Petrus berkata, Yesus tolonglah aku. Because Peter simply said, Jesus, help me. Jikalau Petrus seperti saya, If Peter would be like me, berdoa dengan gaya gereja di mana saya berada, praying with the kind of prayer where my church belong to, Bapa kami di sorga, our Father in heaven, datanglah kerajaanmu. thy kingdom come, Kaki saya mulai masuk ke air. my feet begin to sink. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Do not lead me into temptation. Dan air sudah sampai ke pinggang. The water already reaches the hip, Dan kemudian saya tenggelam. and then I am drowned. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, But beloved brothers and sisters in Christ, saya berkali-kali menyebutkan, so many times I mentioned this. Israel hebat karena sukunya banyak. Israel is great because it has many tribes. Papua juga hebat karena sukunya banyak. Papua is also great because you have a lot of tribes. Tidak ada di Indonesia yang memiliki suku terbanyak seperti Papua. There is no other place in Indonesia that has a tribe as many as in Papua. Kini waktunya, This is the time. mari kita angkat wajah kita. Let's lift up our face Karena saudara hidup di surga kecil yang jatuh ke bumi. because you are living in a piece of heaven, placed on earth by God. Segala doa saudara didengar oleh Yesus. All your prayers have been heard by Jesus, Dan dia mengabulkannya. and He answered your prayer. Mari kita kuat. Let us be strong. Mari kita berdamai dengan yang lain. Let us make peace with others. Mari kita baku sayang. Let us love each other.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Beloved brothers and sisters by Christ, khotbah sepanjang apapun, no matter how long you preach a sermon, sebaik no apapun, matter how good is your sermon, kalau Allah tidak datang kepada kita, if God did not come to us, semuanya menjadi sia-sia. everything is in vain. Karena itu saya ingin menyampaikan That is why I would like to say this. dalam Injil Markus pasal 7 ayat 37. In the book of Mark 7, verse 37, Tiap-tiap orang berkata dengan satu kalimat, everyone say with one sentence, Dia menjadikan segala-galanya baik. He make all things good. Artinya, What does it mean? Yesus memang baik. Jesus is good. Dia mengubah yang buruk menjadi baik. He will transform what was bad to become good. Karena Yesus mau melihat semua dalam keadaan baik. Because Jesus wants to see everything in a good form. Saudara adalah orang yang kaya. You are a rich people. Saya berjalan di tanah Papua. I walk in the land of Papua. Saya sudah lihat emas yang berkilauan di Papua. I already see those sparkling gold in Papua. Saya sudah berjalan di antara hutan di Papua. I've walked through the jungle of Papua. Saya sudah melihat burung cendrawasih yang sangat indah suaranya. I've seen the Cendrawasih bird that is so beautiful in his voice. Saya sudah berjalan di tanah Papua. I've walked in this land of Papua. Satu-satunya wilayah di dunia yang terbaik. The only piece of land on earth that is the best. Karena kalau saya berdiri di satu tempat, Because if I land in a place, in a spot, saya bisa lihat laut, bisa lihat gunung, bisa lihat hutan, bisa lihat lembah, bisa lihat sungai, dan bisa lihat kota sekaligus. I can see the ocean, I can see the mountain, I can see the valley, I can see the jungle, I can see the city, all in one place. Karena itu saya berkata, That is why I said, tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun, with all respect to everybody, bahwa Papua yang terbaik, that Papua is the best. tanahnya terbaik, The land is the best. kaya raya, You are rich. hewannya, burung-burungnya hanya ada di dunia di Papua. The animals, the birds, you are the only one who have those things in Papua. Mari saudara orang Papua, pegang dada saudara. Let's have your hands in your heart in Papua. Saya bangga jadi Papua. Say, I'm proud becoming a Papuan. Saya bangga jadi Papua. Say, I'm proud becoming a Papuan. Karena tanpa Yesus dan tanpa surga yang turun ke bumi, Because without Jesus and without this piece of heaven, place of earth, harapan kita menjadi betul-betul terpupus. our hope is really in vain. Saudara, dari anak-anak, dewasa sampai ke orang tua, From the children, the adults, and the elderly. saya melihat di sebelah kiri saya banyak yang duduk di kursi roda. I saw on my left side there are people in wheelchair. Dalam segala hal, In all things, Tuhan Yesus akan sembuhkan ibu bapak yang ada di kursi roda. Jesus will heal those sitting in wheelchair. Kenapa demikian? Why is it so? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Because Lord Jesus has never changed. Yesterday, today, and forever. Dia hadir di sini, He is here in our midst. dia hadir di gunung, dia hadir di hutan, dia hadir di sungai, He's present in the mountain, He's present in the valley, He's present in the jungle. dia hadir di laut, dia hadir di sungai dan di lembah. He's present in the ocean, He's present in the river, He's present in the valley. Maka saya percaya And I believe penyakit HIV hilang, even HIV, AIDS is gone, disappear. mabuk-mabuk hilang, All drunkenness disappear. yang pukul istri Those who beat their berhenti. wife, stop from today. Kenapa Tuhan taruh surga yang jatuh ke bumi di Papua? Why? Have God placed a piece of heaven on earth in Papua? Kenapa ada konferensi internasional doa dan penginjil? Why is there an international conference on igniting the fire of prayer and evangelism in Papua? Dan kenapa ada hari doa nasional? And why do we have a national day of prayer? Dan kenapa ada kebaktian kesembuhan rohani? And why do we have a healing crusade tonight? Oleh karena It's because of pada hari ini Yesus sedang melihat Papua. today Jesus is looking at Papua. Saya pernah berdoa di rumah sakit Dok 2.
I prayed once in the hospital Dok 2. Anak-anak dari para pemuda Gidi. There are children from the young people of Gidi. Ada satu anak yang sudah terbaring tidak bangun lagi. There is one child that has been laying there, cannot stand up, cannot get up. Dan dia berteriak kepada saya, Bapak tolong, sudah 3 hari tidak ada yang bantu saya. And this child began to shout at me and says, Father, please help me. I cannot stand up for 3 days. Nobody help me. Tetapi ketika saya berdoa dalam nama Yesus, engkau bangkit dari tempat tidur. And when I begin to pray and I say, in the name of Jesus, you rise up from your bed. Dan pemuda Gidi ini bangkit. This child from Gidi stand up. Tuhan masih ada di Papua. God still exists in Papua. Tuhan masih ada di Papua. God still exists in Papua. Dia belum pergi dari Papua. He has not left Papua. Dia sayang saudara. He loves you. Terakhir, Lastly, terima kasih buat Bapak Pendeta Lipius Binilu. thank you for Pastor Lipius Binilu. Saya sudah pergi ke Pegunungan Tolikara I went to the mountain of Tolikara dan berada di salah satu bukit rumah doa and I was in a hill where there is a prayer hill there yang bernama Yatenok. that is called Yatenok. Dan pada waktu itu kami masuk ke dalam sebuah ruang. And at that time we entered a small place. Tepatnya seperti goa yang terdiri dari batu dan akar pohon yang sudah menyatu. To be more precise, there is a cave consists of stones and also tree roots that have fossilized. Dan saya mendengar di tempat itu ada seorang pendeta sendiri. And I heard in that place there is a reverend, a pastor living alone. Bernama Pendeta Gembiri Binilu. His name is Gembiri Binilu. Dia meneruskan api dari Injil yang dibawa oleh Otto dan Geisler. He continued igniting the fire from this missionary Otto and Geisler Di dalam doa dan puasa yang berhari-hari, berminggu-minggu, seorang diri. through praying and fasting for many days, many months, many years by himself. Di udara yang sangat dingin, In a place where the weather is so cold, Pendeta Gembiri Binilu berdoa, Reverend Gembiri Binilu prayed, Ya Tuhan Yesus, Lord Jesus, lawatlah seluruh tanah Papua, touch the whole land of Papua, supaya seluruh tanah Papua ada api Injil yang terus menyala. so that the whole land of Papua will keep on ignite by fire. Dan saya percaya hari ini kita sedang membuktikan And I believe today we are seeing the result. bahwa doa dan pergumulan dari Pendeta Gembiri Binilu digenapi. That through the prayer and the fasting of Pendeta Gembiri Binilu, it is being fulfilled. Karena itu, Therefore, jangan pernah menyerah. do not ever give up. Jangan pernah mundur. Do not ever step back. Meskipun saudara diganggu dengan banyak hal, Even though there are a lot of things trying to disturb you, saudara ingat satu hal. you listen to this one thing. Hanya ada surga kecil yang jatuh di bumi yang Tuhan Yesus taruh di Papua. The only piece of heaven that is placed on earth, the only that place is only in Papua, placed by Jesus himself. Dan tidak ada di tempat lain. There is no other place like it. Tuhan Yesus memberkati. Lord Jesus bless you all. Of children of God. Hari ini akan mengumandangkan pujian Today they will lift up their praises bagi Raja di atas segala raja. to the King of Kings. Boleh kita berikan sorak-sorai sekali lagi. Can we give the biggest round of applause to these kids? Semua akan mempersembahkan They will present pujian, praises, permainan musik, musical instrument, ukulele untuk kita semua, ukulele for every one of us, dan spesial untuk Yesus Tuhan kita. and also especially to the Lord Jesus Christ. Dan seperti firman Tuhan katakan, And according to what the Bible said, Kisah Para Rasul 2 Acts chapter 2, ayat 17, verse 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. that it shall be in the last days, Demikianlah firman Allah, said the word of the Lord, bahwa aku akan mencurahkan rohku
Saya sangat percaya I truly believe mereka latihan bukan cuma 1 hari. they
Aras Gereja Nasional. I represent 8 churches of Indonesia. Kami akan membacakan rekomendasi dan komitmen Forum Umat Kristiani Indonesia. And we'll be reading tonight the recommendations and the commitment of the Indonesian Christian Forum. Di Konferensi Internasional Doa dan Penginjilan. At the International Conference on Prayer and Evangelism. Tema dari Papua untuk bangsa-bangsa. With the theme From Papua to the Nations. Tempat di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Held in Sentani, the Jayapura Regency in the province of Papua. Tanggal 5 Juli 2025. On the 5th of July 2025. Konferensi Internasional Doa dan Pengabaran Injil Hari Doa Nasional 4 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 5 Juli 2025 di Hotel Suni, Sentani, Papua dan Stadion Papua Bangkit, Sentani, Papua di akhir konferensi internasional dan Hari Doa Nasional 4 2025 kami bersepakat menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut. The International Conference on Prayer and Evangelism held on the 4th National Day of Prayer 2025 from July 1st to the 5th, 2025 at the Suni Hotel in Sentani, Papua.
and also tonight at the Papua Bangkit Stadium in Sentani. From this international conference, from the end of it, and the 2025 4th National Day of Prayer, we agree together to give recommendations as follows. Pertama, bahwa berbagai denominasi gereja perlu melihat fakta hari ini bahwa Papua adalah tanah yang indah dan kaya, tanah yang di satu sisi adalah tanah berkat dan taman surgawi, tetapi di sisi lain adalah ruang konflik, tanah air mata, ratap tangis, penderitaan, kemiskinan, dan penderitaan. Tanah di sebelah timur peta dunia dan di wilayah timur Indonesia, sebuah gagasan dan pengharapan ada pada tanah Papua. Firstly, that various church denominations need to acknowledge the current reality that although Papua is a beautiful and rich land, a heavenly land, but it is also a land of pain and tears. On the one hand, it is full of conflict. It's a blood-drenched land of tears, cries, suffering, and poverty. And that in this land, at the far eastern edge of the world and at the eastern ends of Indonesia, comes a plan and a hope for the entire land of Papua. Dua, bahwa perlunya lintas denominasi gereja berperan nyata ke arah suatu dialog dan kerjasama dalam satu panggilan yang diikat dalam keesaan gereja, menyiapkan dan melibatkan elemen generasi muda menuju masa depan tanah Papua yang berkeadilan, sejahtera, dan berkemajuan dari Papua untuk seluruh Indonesia dan Papua ke seluruh bangsa-bangsa. Number two, that it is of absolute necessity to establish unity across denominational church lines, to participate in dialogue and in collaboration and in unity in one calling as his body, the church, and to prepare and involve the next generation towards a just, a peaceful, and advanced land of Papua, from Papua to all of Indonesia and from Papua to all nations. Ketiga, bahwa perlunya kesatuan tubuh Kristus di seluruh tanah Papua untuk meningkatkan api doa dan penginjilan yang berkolaborasi dengan diupayakan secara bersama mendirikan rumah doa di setiap wilayah tanah Papua, di seluruh wilayah Indonesia, dan di berbagai bangsa. Number three, that the unity of the body of Christ throughout Papua is necessary to increase the fire of prayer and collaboration in evangelism, and to work together to establish houses of prayer in every region of Papua and throughout Indonesia, and also amongst various nations. Keempat, bahwa direkomendasikan kesatuan seluruh masyarakat Papua lintas suku dan bahasa, dan mendorong 6 Majelis Rakyat Papua atau MRP menjadi hanya satu Majelis Papua di seluruh tanah Papua, dan mendirikan sekolah pemuritan yang dikelola oleh berbagai denominasi gereja yang berbeda di tanah Papua. Number four, it is recommended that the unity of the entire Papuan society across every tribe and language, to encourage the unification of the 6 Papuan People's Assemblies into one Papuan People's Assembly throughout the land of Papua, and to establish schools of discipleship that are birthed and managed by various church denominations across Papua. Kelima, Forum Umat Kristiani Indonesia
merekomendasikan pelaksanaan Hari Doa Nasional secara berkelanjutan sesuai dengan deklarasi Hari Doa Nasional 5 Juli 2022. Number 5, the Indonesian Christian Forum recommends the ongoing implementation of the National Day of Prayer in accordance with the declaration made on the National Day of Prayer on the 5th of July 2022. Keenam, Forum Umat Kristiani Indonesia merekomendasikan bahwa dalam setiap pelaksanaan Hari Doa Nasional 4-5 Juli, Forum Umat Kristiani Indonesia menyiapkan panduan pelaksanaan, tema, dan pokok-pokok doa. Number 6, the Indonesian Christian Forum recommends that the implementation of the National Day of Prayer on July 4th to 5th, that the Indonesian Christian Forum will prepare the implementation guide, the theme, and the key prayer points. 5 Juli 2025, Sentani, Papua. Signed on the 5th of July 2025 in Sentani, Papua. Mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Aloy Budi Purnomo, representing the Catholic Church of Indonesia. Mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Pendeta Jacqueline Manuputi, representing the Association of Indonesian Churches. Mewakili Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia, saya sendiri Pendeta Tommy Leko. Representing the Association of Evangelical Churches. Mewakili Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Pendeta Kano Apali. Representing the Association of Pentecostal Churches in Indonesia. Mewakili Gereja Ortodoks Indonesia, Romo Yahya Ludiawan. Representing the Orthodox Church of Indonesia. Mewakili Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Mayor Jenderal Purnawirawan Ibrahim Saleh. Representing the Seventh-day Adventist Churches of Indonesia. Mewakili Persekutuan Baptis Indonesia, Pendeta Johnny Mardi Santosa. Representing the Association of Baptist Churches of Indonesia. Mewakili Gereja Bala Keselamatan Indonesia, Mayor Marcel de Latuputi. Representing the Church of the Salvation Army of Indonesia. Dan dengan hormat, mewakili Papua Rumah Doa Segala Bangsa, Bapak Lipius Binilu. And also representing the House of Prayer for All Nations of Papua, the Reverend Lipius Binilu. Terima kasih. Kita mau foto, silakan. We'd like to take a photo, please. Api doa dan penginjilan terus menyala dari tanah Papua ke Indonesia dan lima benua sampai kembali ke Yerusalem. The fire of prayer coming from Papua to the 5 continents and then to the nations and back to Jerusalem. Api doa ini sudah kami nyalakan beberapa hari yang lalu dalam rangka konferensi internasional api doa dan penginjilan terus menyala dari Papua ke bangsa-bangsa. We lit this prayer a few days ago in our conference on prayer and evangelism, the fire of prayer from Papua to the nations. Kita lihat di belakang saya ada bola bumi. You see behind me the globe of the world.
Di depan sini ada api. And you see in front of it the fire. Lambangkan api doa dan api Injil menyala dari Papua ke bangsa-bangsa. This is the symbol of prayer and evangelism to the nations. 8 miliar manusia ada di bola bumi ini. 8 billion humans are on the face of this Mereka globe. membutuhkan Injil Kristus. They need the gospel of Jesus Itulah Christ. sebabnya saya serahkan api untuk dinyalakan bersama-sama. So I'm giving these torches of fire so that each one of us. Penginjilan membutuhkan tim. Evangelism needs a team. Tidak bisa pendeta bekerja sendiri. A pastor cannot work alone. Itulah sebabnya jemaat kita diminta untuk terjun dalam pelayanan. Every one of us needs to join. Dari Amerika, mari. Join the work of evangelism. From America, can I please invite you? From Korea, please come. Afrika, mari. From Africa, please come. Rumah doa. Bapak Pendeta Samuel bisa dipersilakan masuk. Ini juga untuk menyalakan api doa di Kalimantan. Mari. In the house of prayer for all nations in Balikpapan. Oke. Oke, saya akan nyalakan dulu kepada orang yang dekat dengan saya, yaitu satu warna kulit. Bukan berarti oke, sekarang nyalakan. Lebih adil kalau orang yang dari Amerika juga datang ke depan saya. Silakan nyalakan yang lain. You can light up the fire to the person next to you. You can light up the fire to the person next to you. Iya, Bukit Doa Kalimantan. In the prayer mountain in Kalimantan next year. Ada yang sudah terima lilin? Yang sudah terima lilin coba angkat tangan. Oke. Kalau Bapak langsung yang sudah nyalakan langsung ke sana. You may go and approach the people with the candles.